bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru ini. Ya Tuhan Allah, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah terlebih dahulu firman-Mu yang mengisi hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami kerjakan pada hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Sertai kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, diambil dari Roma 14 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainatar surak do na mangolu doa uninna Tuhani, marsinggang tujolok kusokot nasa na mangolu, jalanasa parsoara marhab topoton debata ido yang go sahabna. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, siapakah di antara kita yang merasa layak untuk menilai dengan rendah atau menghakimi sesama kita manusia? Ketika mungkin dipertanyakan kepada kita pertanyaan ini, kita akan menjawab tidak ada yang layak untuk menghakimi orang-orang yang berada di sekitar kita, untuk menghakimi sesama kita. Namun memang pada kenyataannya, secara sadar maupun tidak sadar, ternyata kita sering melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengkritik orang-orang mengenai bagaimana mereka menghakimi sesama mereka. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa tidak ada yang berhak untuk saling menghakimi. Paulus mengingatkan bahwa biarlah yang makan tidak menghakimi yang tidak makan. Janganlah kiranya kita merasa lebih penting di antara teman-teman kita yang lain. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, memang ego kita sebagai manusia sering sekali mendorong kita untuk lebih menonjolkan diri kita dibanding dengan menonjolkan teman-teman kita. Kita lebih didorong oleh ego kita yang negatif untuk lebih meninggikan diri kita daripada untuk menghargai teman-teman kita. Oleh karena itu, firman Tuhan ini juga sampai ke dalam diri kita masing-masing melalui firman Tuhan di hari ini. Kita diminta untuk mengingat kembali apa tujuan kita untuk hidup. Untuk apa sebenarnya kita melakukan segala kegiatan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa tugas kita sebenarnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang akan datang kepada Tuhan, bertekuk lutut dan memuliakan Tuhan. Karena inilah fungsi kita di dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan bertujuan untuk merendahkan orang lain. Kita hidup bukan bertujuan untuk meninggikan diri kita sendiri. Melainkan bagaimana kita memandang kelebihan yang ada di dalam diri kita ini sebagai jalan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk menganggap rendah oleh orang lain yang berada di sekitar kita yang mungkin tidak memiliki talenta yang sama dengan kita. Namun kita harus menyadari saudara-saudari yang terkasih, kita adalah sesama orang berdosa yang diselamatkan oleh Allah karena kasih setia Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kualitas diri kita, bukan karena potensi dan segala talenta yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa tidak ada dalam diri kita ini yang layak untuk kita sombongkan. Tidak ada di dalam diri kita ini yang layak untuk kita megah-megahkan. Karena satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan, pujian adalah Allah itu sendiri. Dan tujuan kita untuk hidup di dunia ini adalah melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan kita adalah alat yang dipakai Allah untuk mewartakan kabar baik ke tengah-tengah dunia ini.
untuk mewartakan berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui apa yang ada di dalam diri kita, baik itu melalui harta, melalui potensi, melalui suara, kepintaran, dan segala hal berkat Tuhan yang sudah kita terima. Ketika kita mulai menyadari tujuan hidup kita, ketika kita mulai menyadari dari mana kita memperoleh segala kebaikan, kelebihan yang ada di dalam diri kita, maka kita pun tidak punya waktu lagi untuk menyombongkan diri. Maka kita pun akan terfokus bagaimana kemuliaan Allah bisa dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran kita sebagai alat yang dipakai Allah untuk mewujudkan misinya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menyadari berkat Allah di dalam kehidupan kita. Selamat menyadari bahwa berkat itu adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membantu, untuk menjadi pekerja Allah, mewujudkan misi Allah di tengah dunia ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.